Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berhubung adanya permintaan dari beberapa orang yang meminta saya untuk menjelaskan atau mengijazahkan doa atau amalan atau tata cara untuk menyembuhkan orang yang kesurupan, katanya perjurian. Banyak sekali ayat-ayat atau doa-doa yang biasa digunakan oleh para praktisi-praktisi atau para ustadz-ustadz untuk mengobati orang-orang yang kesurupan. Nah, cuma dalam kesurupan ini sendiri sebenarnya masih kadangkala ada juga itu bukan kesurupan, tapi luapan emosi orang, luapan emosi seseorang yang sudah tidak tertahan akhirnya meluap. Ketika meluap itu biasanya akan menimbulkan gejala seperti orang tidak sadar. Karena begitu emosi ini meluap, maka akal sehatnya tertutup oleh hawa panas dari emosinya sendiri sehingga menyebabkan tidak sadar. Nah, orang-orang seperti ini ketika dia terjadi gejala kesurupan tidak akan bisa disembuhkan dengan cara diruqyah atau dibacakan doa-doa untuk pengusir gangguan. Karena emang bukan gangguan, tapi itu ya gejala-gejala luapan emosi dia sendiri, dan itu bisa reda dengan dia sendiri. Atau kita bantu dengan cara pemijatan atau ada teknik khusus untuk mengobati orang-orang yang terjadi gejala kesurupan, tapi bukan kesurupan, bukan ada yang masuk, bukan kemasukan setan atau kemasukan jin. Untuk mengatasi gejala-gejala kesurupan seperti ini yang disebabkan oleh emosinya sendiri, itu ada beberapa cara, beberapa teknik, bahkan beberapa trik. Jadi tidak perlu harus selalu dengan bacaan ayat Quran atau dengan mantra atau dengan jampe atau dengan doa-doa khusus. Sayang sekali kalau ayat-ayat suci ini dibacakan kepada orang yang kesurupan padahal dia tidak kesurupan. Yang ada nanti malah beresiko orang ini tidak sembuh, kita malah berkurang keyakinan terhadap keagungan dari ayat suci Al-Quran atau dari kalimat-kalimat agung. Karena mau dibaca seperti apapun, orang ini tidak akan sembuh. Karena emang bukan ada yang masuk atau ada jin yang mengganggu, tapi dari luapan emosinya sendiri. Nah, untuk mengatasi itu salah satu tekniknya ada teknik pemijatan, dan untuk cara memijatnya sendiri emang ada pijatan di titik khusus yang kalau di titik itu kita pijit, orang sebesar apapun dia akan teriak. Orang sebesar apapun dia akan kesakitan. Sebesar apapun orangnya, sekuat apapun orang itu, kalau dipijit di titik ini, maka dia akan lemas, akan teriak kesakitan, sekuat apapun orang itu, insya Allah. Jadi ada titik khusus di tubuh kita, kalau itu dipijit, maka semua sumber tenaga atau kekuatan di tubuh kita akan melemah. Nah, untuk mengetahui itu silakan datang kepada saya, insya Allah nanti saya beritahu tata caranya. Yang kedua, bisa juga dengan cara kita tanya kepada keluarganya, orang yang sedang ada dalam gejala kesurupan, padahal bukan kesurupan tapi emosi. Nah, untuk mengetahuinya, makanya itulah kita perlu memahami cara mendeteksi orang yang benar kesurupan atau tidak. Kita harus memahami ada ciri-ciri khusus atau gejala-gejala khusus yang kita bisa bedakan bahwa ini orang kesurupan dari emosinya sendiri atau emang ada yang masuk ke dalam tubuhnya. Jangan sampai selalu setiap orang yang kesurupan itu kita identikan dengan gangguan dari makhluk halus, dari jin atau dari sihir. Tidak selalu seperti itu. Makanya perlu kita mendiagnosa satu gejala penyakit itu dengan cara yang tepat supaya tidak salah. Kalau salah diagnosa, salah deteksi, nanti begitu kita punya keyakinan orang ini ada yang masuk dari golongan jin atau setan, ternyata tidak ada, kita bacakan apapun kalimat suci Al-Quran atau apapun yang kita baca, seolah-olah tidak akan pengaruh. Yang ada malah mengurangi rasa percaya diri kita, atau yang lebih bahaya lagi, berkurangnya bahkan bisa hilangnya keyakinan kita terhadap keagungan satu ayat yang kita baca, ayat Quran yang kita baca terhadap orang kesurupan. Padahal emang orangnya nggak kesurupan, bukan berarti ayatnya yang tidak
mujarab, bukan ayat yang tidak manjur atau ayatnya tidak berpengaruh, bukan. Tapi karena emang orangnya tidak kesurupan, nah, makanya perlu cara khusus untuk menangani orang seperti ini. Yang kedua, bisa juga dengan cara kita tanya kepada keluarganya, apa yang paling ditakuti atau apa yang paling yang menjijikan untuk orang yang sedang terjadi gejala kesurupan tersebut. Kita tanya ke keluarganya. Kalau misalkan kita tanya, ternyata orang ini jijiknya, takutnya itu terhadap kecoa. Nah, kita cari kecoa, lalu kita tangkap, lalu kita berikan, simpan di depan mukanya dia. Kalau emang orang ini kesurupan, bisa jadi kecoa ini malah dimakan kalau emang kesurupan. Tapi kalau emang ternyata orang ini tidak kesurupan, dia pasti akan semakin teriak. Tapi teriaknya ini bukan karena sakit, tapi karena sesuatu yang menjijikan buat dia itu ada di depan muka dia. Dia akan makin menjadi teriak, marah, segala macam, bahkan bisa jadi berontak. Karena emang sesuatu yang dia takutkan ada di depan muka dia. Nah, ini bisa dicoba. Atau orang ini takut dengan cacing, takut dengan ulat, atau takut dengan apapun. Kasih aja itu, otomatis pasti akan sadar. Cirinya itu ya, tandanya orang ini akan makin teriak, makin ketakutan. Karena dia dalam kondisi masih tetap sadar. Ya, begitu karena sadar, dia lihat di depan muka dia ada yang dia takuti, yang dia merasa jijik, otomatis dia akan makin marah. Makin marah, bisa juga teriak sekencang-kencangnya. Teriak ini karena ya itu, dia melihat sesuatu yang dia takutkan, dia jijik. Yang ketiga, bisa juga dengan cara kita kasih cabai. Kita bawa cabai 1 buah, lalu kita patahkan. Nah, lalu kita oleskan ke lidahnya. Kalau emang orang ini kesurupan, cabai sebanyak apapun akan dia makan. Mau 1 kilo, 2 kilo, bahkan bisa jadi 1 karung. Kalau emang orang ini ada yang masuk dari golongan makhluk halus, bisa jadi akan habis dimakan oleh dia. Tapi kalau ternyata orang ini tidak kesurupan dari emosinya, maka dia akan makin teriak karena pedas, dan bisa jadi menolak. Ketika kita kasih cabai di lidahnya, dia akan teriak, marah, dan kita masukkan lagi, dia akan menutup mulutnya karena takut dimasukin lagi cabai itu. Itu cara kedua. Cara ketiga. Dan masih banyak cara-cara yang lain yang bisa kita lakukan terhadap orang yang benar-benar sebenarnya di badannya tidak ada gangguan jin, tidak ada gangguan jin fasik atau setan, tidak kesurupan, tapi dia menunjukkan gejala kesurupan dari luapan emosinya sendiri atau berakting. Nah, bisa dengan cara ini, insyaallah.